Apa kamu ingin penata gaya profesional untuk mengepak kopermu, koki pribadi untuk memasakkan makanan hanya untukmu, dan seluruh pesawat untuk mengangkut perangkat TV-mu yang tidak muat di jet pribadimu? Itulah realitas perjalanan sehari-hari bagi 1% orang berpenghasilan tertinggi di Amerika Serikat yang menghasilkan sekitar 3 juta dolar per tahun pada tahun 2012. Bandingkan dengan gaji reguler pekerja Amerika sekitar 60 ribu dolar. Lalu ada 1% teratas yang menghasilkan sekitar 800 ribu dolar pada tahun yang sama. Jika kamu ingin bepergian seperti orang terkaya di dunia, lupakan bersantai di hotel mewah dengan sampo yang terbuat dari emas selama 2 minggu. Tren terbaru dalam perjalanan kelas atas adalah surf and turf. Para tamu kaya menghabiskan waktu seminggu di atas kapal pesiar yang mengilap setelah menginap di hotel mewah, atau sebaliknya. Penjualan kapal telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, dan orang-orang kaya suka menyewa perahu layar seharga 25 ribu dolar per minggu hingga 90 ribu dolar. Ini adalah cara yang bagus untuk menjauh dari rakyat jelata. Semuanya telah direncanakan sebelumnya oleh agen perjalanan mereka, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Orang yang sangat kaya juga sering memilih pulau pribadi atau memesan seluruh hotel. Misalnya, sebuah villa di pulau pribadi di lepas pantai Cannes, Prancis, bisa kamu sewa dengan harga sekitar 200 ribu dolar per minggu. Ini sangat diminati, harga yang masuk akal untuk membayar ketiadaan tetangga atau lalu lintas. Dan jika kamu merindukan keramaian dan hiruk-pikuk, kamu selalu bisa naik speedboat dan berdansa semalaman di salah satu klub pantai yang mewah. Pada tahun 2023, Yunani menjadi tujuan utama bagi 1% wisatawan terkaya. Pulau Paros adalah favorit baru yang paling banyak disebutkan. Sisilia, Italia kehilangan pesonanya karena terlalu banyak dikunjungi oleh para penggemar The White Lotus. Dan ini bukan hanya tentang Istana San Domenico yang dioperasikan oleh Four Seasons, tempat pertunjukan itu berlangsung, tapi juga seluruh pulau. Untuk bersenang-senang di musim dingin, selalu ada Aspen dan kota-kota ski di negeri ajaib Eropa seperti Swiss dan Prancis. Kota-kota ini memiliki hotel-hotel eksklusif, restoran berbintang Michelin, toko-toko kelas atas, dan kabin yang terlihat lebih kaya dan lebih mewah daripada rumah keluarga pada umumnya. Jika tidak ada salju alami, sistem salju buatan dapat mengatasi masalah ini. Beberapa hotel terbaik memiliki akses langsung ke lift yang membawa para tamu ke lereng ski utama. Bagi mereka yang bukan penggemar resort Eropa, selalu ada Seychelles, tempat kamu bisa menyewa villa dengan harga sekitar 11 ribu dolar per malam di resort pulau pribadi. George dan Amal Clooney suka datang ke sini. Jika ini tidak cukup keren atau eksklusif, orang-orang ini bisa pergi ke Antartika dengan jet pribadi dari Cape Town. Perjalanan yang berlangsung kurang dari 24 jam ini menghabiskan biaya 195 ribu dolar. Richard Branson lebih suka berlibur ke Pulau Necker pribadi. Pulau ini merupakan bagian dari Kepulauan Virgin Britania Raya dan memiliki beberapa satwa liar yang indah untuk dijelajahi. Para tamu menyewa seluruh tempat seharga 80 ribu dolar per malam. Ada cukup ruang untuk 34 orang, tapi tidak semua miliarder suka berbagi loh. Orang-orang yang termasuk dalam jajaran orang terkaya di dunia senang berada di acara-acara tempat mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang senasib. Acara-acara seperti Forum Ekonomi Dunia di Davos, di mana harga steak standar bisa mencapai 150 dolar atau harga minimum 40 dolar. Lalu ada pacuan kuda Miami atau Singapore Yacht Show atau Dubai International Boat Show. Bagi mereka yang menyukai film atau memamerkan gaun mewah, Festival Film Sundance di Utah, Festival Film Cannes di Prancis, atau Festival Film Internasional Venesia di Italia dapat menjadi pilihan yang seru. Pencinta olahraga dapat mengunjungi acara-acara seperti turnamen golf Amerika Serikat terbuka dan piala golf lainnya, turnamen tenis Wimbledon di Inggris, Melbourne Cup di Australia, atau Grand Prix Monaco bagi mereka yang menyukai kecepatan dan mobil mahal. Mereka yang tidak bisa hidup tanpa gaya dan suka menjadi trendsetter tidak boleh melewatkan pekan mode di New York, London, Milan, dan Paris. Bagi para pencinta musik dan gedung-gedung mewah yang gila,
selalu ada pesta opera seperti yang diadakan di Wina, Austria, atau malam pembukaan gedung opera La Scala di Milan, Italia. Dan tentu saja ada acara-acara khusus seperti ulang tahun. Saat berusia 22 tahun, miliarder Kylie Jenner menyewa sebuah kapal pesiar super dengan biaya lebih dari $1 juta per minggu. Rata-rata orang harus menabung selama bertahun-tahun untuk menyewa kapal ini, bahkan untuk 1 hari. Oke, jadi mereka harus menemukan cara untuk sampai ke tujuan mewah itu kan? Semakin banyak orang yang memilih jet pribadi, kamu dapat terbang kapan saja, bahkan selama pembatasan perjalanan udara komersial, kemana saja, dan kamu tidak perlu memilih antara ayam atau pasta saat pramugari menghampiri kursimu. 35D. Ada sekitar 22.000 pesawat bisnis di seluruh dunia dan jumlahnya terus bertambah. Sebagian besar pesawat jet ini ada di Amerika Serikat dan Brasil berada di posisi kedua. Jerman adalah pemimpin di Eropa dan hanya menempati urutan kelima dalam daftar global. Jika karena alasan tertentu, mereka tidak bepergian ke tempat tujuan dengan jet pribadi dan memutuskan untuk berbagi kelas 1 dengan penumpang lain. Setidaknya mereka harus mengirimkan bagasi mereka alih-alih membawanya serta. Koper-koper orang kaya akan dijemput dari pintu mereka dan menunggu mereka di kamar mewah atau kapal pesiar di ujung perjalanan. Dan jika mereka ingin hal itu dilakukan dalam 1 hari, mereka harus membayar ratusan dolar untuk 1 tas. Oh ya, kamu tidak mengharapkan mereka mengepak tas mereka sendiri kan? Jauh lebih mudah untuk mempekerjakan orang dengan bayaran ribuan dolar untuk melakukan semua itu. Seorang penata gaya profesional memilih semua pakaian yang akan terlihat sempurna dan kemudian menggulung pakaian tersebut, memasukkannya ke dalam tas, dan membuat daftar apa saja yang ada di dalamnya dan apa saja yang cocok dengan pakaian tersebut. Tentu saja, pakaian tersebut tidak termasuk dalam kompensasi penata gaya. Jadi, mereka menambahkan 1.000 atau 10 dolar lagi ke total biaya liburan. Meskipun para pelancong ultra kaya mampu menyewa mobil apapun saat bepergian, tidak semuanya suka duduk di kendaraan milik orang lain. Itulah sebabnya mereka memilih untuk mengirimkan mobil mewah milik sendiri ke tempat tujuan. Harganya sekitar 36.000 dolar untuk menerbangkan Porsche dari Dubai ke London dengan Emirates. Itu cukup untuk membeli sebuah mobil hatchback keluarga baru di Inggris. Namun kebanyakan miliarder tidak menyukai jenis kendaraan ini. Beberapa pelancong kaya tidak mempercayai maskapai penerbangan komersial dan lebih memilih menyewa pesawat kargo untuk mengangkut kendaraan mereka. Terkadang mereka membawa sejumlah besar mobil, sepeda motor, dan mainan mahal lainnya. Truk tertutup di negara tujuan mengangkut semua keindahan ini ke alamat klien atau garasi pilihan mereka. Pemilik tidak suka pengemudi pengiriman asing menambah jarak tempuh kendaraan mereka yang mengkilap. Seluruh layanan pengiriman ini menghabiskan biaya beberapa juta dolar. Bahkan ada mobil yang hanya memiliki nilai sentimental sendiri dan nilainya jauh lebih rendah daripada pengiriman mewahnya. Seorang pria yang sangat kaya bahkan pernah menyewa pesawat kargo untuk TV Samsungnya yang tidak muat masuk ke pesawat jetnya. Oh, masalah orang kaya. Mereka mampu untuk makan di restoran manapun di dunia, tapi itu akan terlalu mainstream. Jadi mereka lebih memilih untuk membawa koki pribadi saat berlibur. Para juru masak profesional ini mengetahui pola makan dan tujuan kesehatan klien mereka. Bagi wisatawan mewah, konsistensi dan rutinitas terlalu penting untuk ditukar dengan restoran umum. Bagi para koki, ini adalah kesempatan untuk bepergian secara gratis sekaligus mendapatkan gaji yang bagus. Terkadang, klien bahkan akan memboyong keluarga koki jika bepergian selama liburan. Pekerjaan ini memiliki tuntutan yang tinggi dan dapat membuat stres dengan jam kerja yang bervariasi. Terkadang, mereka harus memasak makan malam secara spontan untuk 16 orang atau mencari bahan-bahan langka di toko yang stok bahan makanannya standar di lokasi asing itu. Dan tentu saja, semua yang mereka dengar selama makan harus tetap menjadi rahasia.